Tapi yang paling membekas di hati aku dan bikin aku susah move on itu ini sih. While you were sleeping. Oh iya, mak gue Lee Jong Suk ganteng banget sama Bae Suzy. Udah gua perfect tuh. 2020 drama favorit apa yang udah kelar, Nan? 2020. Gue lupa 2020 ada drama apa aja ya? Gue juga. 2020. Gue It's Okay Not to Be Okay sih. Aku bahkan gak nonton itu. Gue karena waktu itu gue nunggu Seo Ye Ji banget sama Kim So Hyun. Parah sih, tapi 2020 aku kayak bahkan aku aja lupa tahu ada drama apa aja. Iya sih, gue juga hampir lupa. Love Revolution, web drama. Tapi ya aku tuh lebih suka web drama sih untuk sekarang. Iya, aku suka nonton 18 gitu-gitu. Iya, soalnya lebih kayak apa ya, nggak terlalu berat gitu loh. Kalau terlalu berat tuh kadang kalau aku yang bener-bener kayak series yang kayak udah bener-bener udah mau selesai gitu loh. Oh nih, 2020 drama yang paling aku suka 18 Again. Oh iya, benar-benar 18 Again. Wow, impressive 18 Again, kayak It's Okay Not to Be Okay sama itu. Bahkan aku nggak nonton yang kayak Itaewon Class gitu tuh, aku nggak nonton tahu. Start up aja aku nonton sampai episode 4 doang, tapi gara-gara tim second lead garis keras gitu ya, udah tahu nggak akan bersatu tapi masih di ship gitu. Terus ketika udah keluar spoiler Nam Dosan dan siapa nama ceweknya? Gue lupa. Sodalmi. Iya, Sodalmi. Jadi males nonton gitu. Jadi yes. Start up gue baru nonton episode sampai berapa gitu. Karena nggak gimana ya. Gue tuh mood-moodan kalau nonton drama, gue lebih suka web drama. Kalau web drama favorit aku 18. Sama The Way I Hate You. Oh, kalau misalnya Benjamin. Justru aku malah lebih suka web drama gitu loh, kayak ada nih kayak maksudnya lebih ringan gitu. Lebih ringan, terus kayak apa ya? Itu tuh semacam AU sama fanfiction tapi ada visualisasinya, jadi kayak dikit lebih cepet lagi nontonnya. Iya. 12 menit, 15 menit. Episodenya tuh nggak yang sejam gitu-gitu. Setengah jamnya kagak kayaknya. Drama yang paling bikin lo nangis apa, Li? Apa ya, belum nemu 18 Again tuh. Tapi ya gue nggak nangis. Ini sih Hey Bye Mama. Hey Bye Mama ya. Aduh. Ya, kayak aku kayak dunia apa, beda dunia tuh udah paling menyakitkan banget. Iya, betul. Colok mata gue Li sekarang. Colok mata gue nih, colok. Kayak maksudnya terus kayak apa ya, bener-bener peran seorang ibu, terus kayak udah gitu kayak itu tuh bukan cowok cewek gitu, maksudnya itu kayak ibu gitu kan. Jadi ibu ya kayak ibu, terus kayak keluarga kayak parah sih, sedih banget kayak kayak gue kalau nonton yang kayak gitu kan, gue suka lalu bilang, "Ma, gue pengen punya anak." Terus nanti aku kalau punya anak aku mau gini. Semua gue pernah nyeletuk, "Lu punya pacar aja nggak pernah deket sama cowok aja suka gak mau." Terus kayak aduh, kocak. Alah, nikah. Emak gue kayak masih lama kuliah dulu. Terus emak gue tuh selalu kerjaan halu, kalau terlalu tinggi tante mah tipe idealnya. Terus kayak soalnya kita masih ingin berkarir ya, Cinggu. Iya, betul. Doakan saja yang terbaik, Cinggu ya. Ya, tiba-tiba ada bawang. Ya, bawang. Maksudnya sedih ya, guys. Karena Hai Bye Mama itu kan emang dramanya tuh sangat drama menyentuh hati. Terus anaknya lucu banget. Gue tuh paling nggak bisa ngelihat anak kecil. Tapi gue tuh paling nggak suka ngeliat anak kecil. Gue gak suka anak kecil. Kadang kalau ada anak kecil, kalau ada
kan suka ada anak kecil, tapi anak kecilnya kalau anak kecilnya diem gue bodo amat gitu kan. Iya. Kalau anak kecilnya berisik, teriak-teriakan, terus lari-larian tuh kan kayak puyeng gitu. Kayak yang ini Iya. biasanya yang kita makan yang di Bandung, Li. Iya. Yang meja sebelah kita tuh kan anak kecilnya lari-larian kan. Duh, udah gue plototin aja tuh anak kecil. Makanya Udah gue guys, nanti kalau misalnya kalian udah berkeluarga, penting banget parenting ini. anak Ilmu parenting gitu tuh kayak penting banget lah untuk sekarang ya. Ya. Tahu kan dunia udah seribet apa maksudnya. Gitu tapi teman-teman. emang iya sih, karena kalau misalnya shading hidung nih. Gabut juga kan. Tapi kayak emang gitu sih kalau misalnya kayak kalau sampai berisik jalan-jalan ngeganggu orang kan juga kayak nggak enak gitu kan. Masalahnya dia di tempat makan yang kayak banyak ini. Banyak orang, takut orang yang nggak nyaman kan. Karena lagi makan bisa berujung diusir. Betul. Emang karena aku males, jadi kayak udah gue plototin aja tuh anak kayak diem gak. Aku mau makan. Kalau aku tuh suka anak kecil, tapi aku gak berani ngedeketin anak itu. Terus gak bisa, yang maksudnya kayak orang tuh, sini. Aku tuh gak bisa, aku gemes sendiri, cuman gemes kayak, tapi gak bisa ngedeketin. Soalnya kayak ngerasa awkward gitu loh sama anak kecil. Tapi gue suka anak kecil, apalagi anak kecilnya kayak cowok cakep gitu maksudnya. Kayak gue tuh dari dulu pengen punya adik cowok kan. Sama kakak cowok, jadi kayak pengen banget tuh, suka banget gemes kalau ngeliat ada, pengen gue dandanin. Kalau aku nggak suka anak kecil, mau tuh anak kecil cewek kayak cowok kayak gue kagak demen. Tapi kalau misalnya dia diem nggak mengganggu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau tuh anak kecil berisik, siap-siap gue plototin. paling gue diplototin balik sama mamanya. Nah, kalau gue udah diplototin balik, gue pura-pura ngelirik mana, terus gue main HP. Iya, lu waktu itu kayak gitu. Abis gue udah kesel banget kayak berisik, tau gak? Aku tuh gak punya adik cowok, maksudnya dari sekandung itu gak punya. Aku punyanya sepupu, banyaknya tuh sepupu cowok-cowok. Itu aku kayak adik sepupu, kakak sepupu tuh banyak cowok. Terus suka diurus sama mama aku lagi. Maksudnya deket sama keluarga aku gitu. Karena aku kan cewek nih. Adik aku sama aku tuh kayak suka, ya maksudnya ngasuh gitu loh. Tapi gue ngasuhnya barbar. Ngasuhnya barbar. Aku pokoknya gue nggak suka anak kecil selain anaknya abang-abang gue. Karena kalau itu beda konteks kan. Kalau gue plototin, gue yang diomelin. Ini gue kayak oke, gue harus belajar menyukai anak kecil, guys. Iya, tau gak sih, nih ada yang ngomong lu ajak Smackdown ya. Iya, gue suka. Karena gue tuh dari dulu nih ya, gue tuh kalau misalnya sama adik gue tuh mainannya tuh Smackdown yang begitu-gitu tuh. Maksudnya terus kayak main layangan, kelereng apa ya gitu. Karena mungkin dulu tuh sepupu gue kan sepupu yang pertama tuh cowok, jadi kayak gue ngikut-ngikut aja dia. Jadi kayak udah main apa aja, gas. Ya gue bahkan kadang merasa diri gue cowok. Tapi kayak emang lebih enak main sama cowok sih. Bahkan teman-teman aku aja tuh, teman yang benar-benar teman gitu, maksudnya kayak sahabat di luar JKT gitu ya. Kayak Banyaknya cowok. Iya, bahkan teman aku yang cewek cuma 3. Terus bahkan aku kalau kadang ya sama kan, kalau misalnya ada nih cewek ngerasa kalau misalnya sama cowok tuh jadi malu, jadi lebih kayak lebih gimana cantik kayak gitu. Gue nggak kayak gitu. Iya. Itu malah merasa cowok itu kayak ya udah no gender gitu. Maksudnya kayak apa ya, gue tuh ngelihat orang tuh kayak benar-benar egaliter, maksud kayak ya udah mau cewek mau cowok kayak ya udah gitu. Makanya betul, kayak kalau untuk main sama temen ya, kalau cewek cowok ya ayo aja. Cuman kalau misalnya sahabat aku gitu ya, bener-bener sahabat yang di luar JKT itu emang banyaknya lebih senang main sama cowok. Karena kalau misalnya main sama cowok lebih apa ya, lebih seru aja gitu menurut aku. Kayak bukan karena aku bisa deket sama cowok gitu ya, enggak banget, kayak enggak sih. Kalau saya pikir kayak gitu kayak
enggak banget. Temenan sama cowok tuh malah enggak sih, aku nggak pernah suka sama temen cowok. Banyak bercandanya tahu. Iya, banyak bercandanya. Tergantung Bahkan aku- sih. Kalau Mm. kalau aku kan, aku juga memang apa ya, dari dulu terus aku tuh agak tomboy kan, terus banyaknya temen cowok juga. Tapi kalau aku maksudnya maksudnya kayak apa ya, kayak ada yang maksudnya kayak kalau DC kan kayak gitu teman-temannya, jadi kayak ya udah nyatu aja cewek sama cowok tuh kayak gabung gitu loh, maksudnya kayak. Tapi kalau misalnya aku, pokoknya kayak kalau misalnya temenan sama yang bukan satu gender gitu, pokoknya harus apa ya, kalau menurut aku ya kayak harus menempatkan diri lo tuh sebagai teman gitu, jangan mengharap lebih. Karena kalau misalnya mengharap lebih kayak nanti malah jadinya aneh, jadi kayak Aneh. baper. Terus misalnya ada yang baper tuh jadi kayak, terus misalnya cintanya bertepuk sebelah tangan nih, kayak lah kan kita cuma temen doang, kan jadi nggak enak gitu kan, jadi kayak aduh. Jadi mending menempatkan perasaan saja gitu. Jadi kayak untungnya aku tidak pernah suka sama teman cowok aku sih, kayak temenan ya udah temenan aja. Karena kita friend aja. Kalau kayak orang gila ya udah kayak orang gila bareng gitu, nggak ada yang jaim-jaiman atau gimana segala macem. Karena ntar pasti bakal kayak aduh sedih sendiri. Aduh enggak deh. Nanti Udah jadi males gue ya. nih yang dandan sekarang. Iya nggak apa-apa Li, gue liatin aja lu di situ. Ya seperti itu. Soalnya kan teman-teman aku banyak teman-teman nari gitu kan, jadi ya udah. Terus aku tuh mungkin orangnya tuh karena tipe orangnya yang maksudnya selalu bercanda sama orang. Jadi orang tuh kayak nggak pernah serius sama aku. Jadi kalau ada apa-apa tuh mereka ya jadi kayak misalnya temen cowok terus kayak malah gue yang suka jadi cupid, aneh banget. Iya kayak bener sih, kayak lebih kayak lu sama ini aja nih, ini gue setuju kalau lu sama yang ini gitu. Kayak betul sih. Iya. Ku nikmati cinta Sendiri dulu. Lagu terambiar aku dan Ellie guys. Iya. Lagu Indonesia yang paling kamu suka, Cidesi, gue selalu inget Gangga Blue Jeans. Lu sama Cidesi udah selalu ngomongin itu. Juicy Lucy. Iya, Lantas. lantas. Lantas mengapa ku masih menaruh hati? Iya. Padahal ku tahu kau telah terikat janji. Iya. Itu lagu bener-bener kayak wow, impressive. Buat kalian yang lagi suka sama pacar orang, bercanda. Wow. Silahkan dengarkan lagu Lantas Juicy Lucy kayak. Tapi emang Kalau itu gue lagu sih bagus 2020 paling gue suka udah Ming Ming udah. Iya. Ming. Gue malah dangdut udah deh. Dandan aja sih nggak apa-apa. Iya deh. Kadang kalau dandan kan ada kepuasan tersendiri ya, asik. Nih, lagi sukanya sama Osi orang. Ya kalau Osi Iya. orang nggak apa-apa. So kalau misalnya pacar orang, ngadi. Jangan. Bahaya. Jangan, sekali. Nan, jangan. Jangan, nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Maksudnya tahu diri aja lah. Iya, betul. Jangan menjadi perebut kebahagiaan orang lain kalau kebahagiaan kamu tidak mau direbut. Asik. Apa ini, ada yang nanya nih. Kalau nikung boleh nggak? Lu demen sama pacar orang aja nggak boleh. Ini mau Apalagi nikung. Tapi kalau nikungnya selagi jalur kuning belum ini, ya udah nggak apa-apa. Bukan gue yang ngomong ya guys. Bukan gue yang ngomong guys. Coba Eli keluarkan satu quote savage-mu. Apa dulu kata-katanya? Kayak misalnya uang bisa dicari tapi susah gitu. Apa ya? Tapi kayak lu ada gak sih quotes yang bikin lu tuh kayak kalau misalnya lagi sedih atau apa gitu, kayak lu tuh punya satu quotes yang bener-bener lu inget gitu? Udah pernah gue bilang ke lu, Nan. Iya, kan yang lain belum di sini. Nih, yang ini nih.
lu pasti ingat. Kadang kalau misalnya kita apa ya? Oh, gue Tahu kan? gue tahu, sumpah gue ingat. Kalau misalnya kamu nih guys, kamu tuh selalu menomorduakan diri kamu sendiri. Iya, terus kalau kadang kamu tuh lebih kayak, oh ya udahlah, dia dulu aja, gue entar. Jangan kayak gitu guys. Soalnya kenapa? Bukan kadang, kalau misalnya kita selalu menomorduakan kita, kayak gimana dunia tuh bakal kayak maksudnya nggak akan berpihak sama lu. Jadi kayak dunia tuh bakal kayak ya udah kita dinomorduakan gitu loh. Intinya gitu. Iya, karena kita sendiri aja menomorduakan diri kita sendiri gitu. Jadi kayak seakan-akan dunia kayak oh ya udah lo nanti dulu aja kan lu aja ya, nganggep kayak, diri lo tuh nanti kan gitu. Ya ngerasanya lu maksudnya lu bukan lu yang prioritas buat diri lu sendiri. Jadi kayak dunia tuh nggak bakal memprioritaskan kita maksudnya. Iya. Nih catat quotes dari Eli akan aku persingkat ya guys. Pokoknya kayak jangan pernah menomorduakan diri kalian sendiri karena kayak pokoknya utamain aja dulu kebahagiaan kalian, bukannya bermaksud untuk egois ya, tapi kayak lu tuh harus ibaratnya lu tuh harus nolong diri lu sendiri sebelum lu nolong orang lain gitu. Karena kalau misalnya kita menomorduakan diri kita, dunia tuh roda tuh akan berputar bukan untuk kita yang pertama. Betul. Tapi akan berputar untuk orang lain dulu, baru kita tuh selalu di akhir. Ya gak boleh kayak gitu. Jangan membiasakan seperti itu ya guys. Betul. Keren banget sih Eli. Tepuk tangan. Gila. Gue juga punya quotes tahu, tapi dari apa tuh? Kayaknya udah ada yang tahu. Jadi nih ya. Ini nih gue bawa nih. Dari Huang Renjun nih, Dari bias aku. Mana ya? Tapi aku juga emang selalu ingat sih satu kata dari dia. Kayak apa? Kalau misalnya ini bener kayak aku nemuin quotes ini tuh di saat aku berada di titik terendah hidup asli. Kayak tapi emang bener kayak tiba-tiba tuh nongol aja gitu kayak kalau misalnya lo punya 1000 alasan buat lo nangis ya lo juga harus punya minimal satu alasan buat lo tuh tersenyum. Jadi kayak iya aku tahu. Bener lo mau nangis kayak gimana juga tapi lo tuh harus punya satu alasan biar lo tuh bisa senyum gitu. Jadi hidup lo tuh nggak sedih-sedih banget tuh. Ya, betul. Terus ini nih kata-kata dia. Ketika beranjak dewasa, kamu akan menyadari 3 hal dalam kehidupan. Pertama, kamu sadar bahwa kamu bukan pusat dunia. Betul. Terus yang kedua, ketika kamu memahami seberapa banyak kamu bekerja keras dan hal itu tidak berdaya. Betul. Yang ketiga, tidak peduli banyaknya hal yang tak berdaya, kamu tetap harus mengalami dan mendapatkannya. Betul. Jadi intinya adalah mau kayak gimana juga kita harus berjuang. Kayak karena kalau bukan kita sebenarnya yang bisa kita harapin tuh bukan orang lain tapi diri kita sendiri guys. Jadi kayak yang cuman bisa kita harapin diri kita sendiri. Musuh terbesar dalam hidup kita ya diri kita sendiri. Jadi kayak semua tuh emang berawal dari pikiran kita gitu, pikiran. Betul. Kayak gitu pokoknya. Lah. Ya jadi yang namanya hidup banyak lah pelajaran yang bisa diambil. Betul. Aku sangat setuju. Dan nanti ketika kamu akan beranjak dewasa, untuk adik-adikku semua nih. Asik. Kalian harus bisa harus bisa tahu yang namanya cita-cita. Harus bisa ngebedain kemauan, cita-cita sama keinginan. Karena kalau misalnya kalian nggak bisa ngebedain itu bakal kayak lebih tidak kita tuh nggak tahu mana yang iya maksudnya kita tuh nggak tahu apa yang mau kita kejar, apa yang kita harapkan, apa yang kita ingin capai kayak gitu. Iya betul. Pokoknya kayak kalau misalnya kalian nih lagi berada di titik bukan titik terendah sih, kayak kalian lagi berjuang lah misalnya di suatu fase gitu, tapi kalian nih cuman bertahan doang bukan berkembang, nah itu tuh jangan. Kayak kalian tuh
at least kalian tuh bisa berkembang gitu. Karena kalau misalnya kalian cuma bertahan dan di saat teman-teman kalian bisa berkembang, nanti kalian tuh pasti bakal nyesel sendiri. Kayak kenapa ya dulu gue tuh nggak ngelakuin semaksimal mungkin yang gue bisa gitu. Jadi daripada kalian nyesal gitu ya kan, mending kayak lakuin aja udah dulu capek-capeknya sekarang, tapi nanti pasti akan ada hasilnya guys. Betul. Tapi beda ya kalau misalnya itu kan, kalau misalnya kalian udah berjuang, maksudnya kalau misalnya itu karena kalian kerja keras dulu, udah usaha, udah apa, udah ngelakuin yang terbaik, tinggal apa ya udah hasilnya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya memang apa ya, misalnya kalian udah ngelakuin itu tapi hasilnya apa ya nggak sesuai ekspektasi, inget aja kayak maksudnya sebenarnya nggak apa-apa kalian punya target, tapi jangan juga lupain kalau misalnya itu tuh apa ya, kalau nggak sesuai ekspektasi kalian tuh kayak jangan sampai kememet apa ya? Jangan sampai kepikiran sendiri sih gitu. Kepikiran sendiri kayak sakit hati sendiri kalau nggak apa itu. Ya mending apa ya, inget sama prosesnya kalian dapetin itu, cara dapetin itu, bukan hasilnya. Bukan apa ya, bukan kalian tuh bukan selalu ngejar target, tapi kalian itu harus ingat juga proses kalian lewatin itu. Iya. Karena yang lebih berharga itu segala Prosesnya. sesuatu itu proses. Walaupun proses itu butuh waktu, sabar, ya itu sebenarnya pelajaran hidupnya. Betul. Pokoknya kalau misalnya mungkin kalian merasa gitu kayak lagi ada kayak kenapa sih hidup gue tuh kayak gini banget, sampai kayak gue tuh capek hidup, kayak kenapa sih dia tuh selalu di atas gue, atau kenapa dia bisa gue enggak gitu. Sebenarnya tuh jangan mikir kayak gitu sih, karena kayak bersyukur aja sih guys, kayak lebih bersyukur. Jangan membandingkan diri kamu jangan dengan orang lain. Betul. Pokoknya kayak kamu tuh bersyukur aja. sama orang lain tuh punya cara sendiri, punya jalan masing-masing untuk mencapai satu tujuan tuh, prosesnya pun beda-beda gitu. Iya betul. Sebenarnya diri kita sendiri tuh punya value yang orang lain tuh nggak punya. Jadi kayak udah bersyukur aja, jalanin aja yang sekarang. Kalau misalnya emang nggak sesuai dengan keinginan, ya udah ikhlasin aja dan pikir aja gitu. Maksudnya pikir kayak oh mungkin kalau misalnya emang hidup gue nggak sesuai dengan rencana yang udah maksudnya kayak rencana yang gue dia punya rencana, tapi Tuhan tuh nggak ngizinin gue untuk nyampe ke rencana target gue itu. Nah itu tuh kayak nggak apa-apa, kayak ya udah kalian percaya aja kayak ya mungkin rencana Tuhan tuh pasti bakal lebih indah lagi nantinya gitu, karena Tuhan tuh tahu apa yang kita butuhin, bukan apa yang kita inginin. Iya itu kuat. Gue tuh guys selalu sama Nanda tuh kayak gini-gini tuh kita yang paling sering deep talk. Iya betul, kayak kalau yang kayak gini tuh aku emang paling nyambung tuh kalau ngomong sama Eli guys. Jadi kalau misalnya kalian nih kelihatannya mungkin Eli terlihat agak sedikit loyo dan lemot, tapi aslinya dia tuh sangat care terhadap teman-temannya. Kayak aku sama Eli udah gini banget nih. Udah gini banget. Nih. Terus tahu gak sih Non, tadi si kita tiba-tiba ngechat gue, Li, gue jadi mellow kayak gitu tiba-tiba kayak gitu tau. Maksudnya kayak dia tuh orangnya tuh kalau misalnya kalian lihat mungkin kayak cuek atau gimana, tapi dia tuh apa ya, kalau sama aku tuh yang paling kayak apa ya, ke aku tuh dia tuh adik gitu, kelihatan adik gitu, tapi dia tuh sebenarnya dia juga nggak sadar, tapi dia tuh adik aku, ngerti gak sih? Kayak gitu. Kalau Muta mah justru Muta yang lebih dewasa. Kalau dia yang kadang suka yang lebih kayak ya tahu gitu. Iya Ya kan? Beber kita tuh sebenarnya kayak sahabat, beber udah yang kayak rumah gitu loh. Jadi kayak kan tahu kan kalau misalnya temenan ya cuma sekedar temenan sama temenan yang udah kayak rumah banget gitu loh. Jadi kayak lu mau cerita sedih, seneng, kalau ke rumah itu pasti kayak yang pertama dihubungin pasti rumah kan. Jadi kayak ini gue habis kayak gini gue habis kayak gini, jadi kayak berbagi kebahagiaan sama rumah lo. Kayak emang sih mungkin tapi Gita sih bilang sih mungkin emang Gita tuh kelihatannya cuek atau kayak mungkin terkesan nggak peduli sama teman-temannya, tapi kayak sebenarnya di dalam dirinya dia itu dia tuh paling soft gitu. Kayak tadi misalnya aku misalnya curhat sama Gita, kayak Gita tahu gak sih gue gini terus dia langsung kayak demi apa sih, sumpah gue sedih banget mau nangis, dia kayak gitu yang bener-bener kayak. Tapi kadang nih ya dia tuh lebih banyak actionnya sih. Dia tuh kayak daripada ngomong gak banyak ngomong, tapi dia selalu yang kayak
tameng kita duluan gitu. Kayak kita kayak bener deh persahabatan itu memang saling melengkapi satu sama lain ya. Dan untungnya kita nggak pernah berantem gimana gitu ya, Li. Iya, nggak tahu sih kalau misalnya berantem mah ada, tapi aduh bacot. Iya, kayak ya udah aja gitu. Habis itu udah enggak yang sampai diem-dieman, nggak ngomong gitu, enggak sih. Karena ya udah sama-sama dewasa aja sering, lah. Kalau misalnya lebih sering apa ya? Langsung gitu loh nyepok kalau misalnya nih kalau misalnya kita udah kesel sama Mute, jangan gitu, jangan gini. Iya, maaf. Suka langsung aja. Iya. Kayak terus dianya juga ngerti daripada kan. julid di belakang, ngomong di belakang, nyinyir tuh ya kalian kurang-kurangin lah begitu. Maksudnya aku juga sih sebenarnya nggak sempurna ya, tapi maksudnya ya berusaha lagi mengurangi juga. Maksudnya lebih baik apa ya, kalian tuh ngomong langsung, ngasih pendapat. Kalau misalnya mau mengkritik orang tuh langsung, jangan di depan orang lain banyak gitu, terus kayak nyinyir di belakang. Daripada gitu kan lu gak bakal tahu ya dia tuh salahnya, dia tuh gak bakal tahu salahnya apa dia, terus apa yang harus diperbaiki. Mending ngomong langsung daripada lu julid terus dianya juga ngelakuin hal yang sama, terus lu makin julid, lu nya yang gak sehat. tuh. Jadi intinya ya kurang-kurangin lah. Ya sih, sebenarnya kita juga masih belajar ya Nan. Ya cuman ya gitu. Ya kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, karena ini kan tahun baru kan, 2021. New Year New Me, asik. Betul. Lagi. Iya, kayak gue. Kayak banyak sih sebenarnya, kayak kalau ngomong sama Eli yang kayak gini tuh emang aku udah paling nyambung, guys. Iya, kalau misalnya mau mengkritik tuh iya lebih ke personal. Maksudnya kayak yang ngerti kan kalian juga. Dan lebih tahu lah, maksudnya kayak lebih berpengalaman kan mungkin kalian dibanding aku ya gitu. Sama kalau misalnya kalian mau kritik orang itu boleh, tapi bahasanya ya guys, pilihan katanya. Aku kayak minta tolong banget kalau misalnya kalian mau ngeritik orang itu, tolong banget bahasanya bener-bener dijaga, karena kita nggak tahu mental orang kayak gimana kan. Bisa aja kayak dia ngerasa kalau misalnya pemilihan katanya salah gitu, bisa aja masa dia emang gue kayak gini banget ya, terus dia jadi overthinking sendiri, terus kita kayak nggak akan pernah tahu orang itu bisa berbuat apa ke dirinya sendiri gitu. Jadi tolong banget pemilihan katanya, mengkritik boleh, tapi untuk mengkritik orang itu juga ada etikanya gitu. Kalian gak bisa langsung ngomong yang lu tuh jangan gini. Pokoknya tolong banget bahasanya sih, parah. Karena terus nih itu belum bisa mempengaruhi mental orang banget sih. Ya, kalau menurut aku nih ya, sekarang tuh orang-orang tuh apa ya, lebih kayak apa ya, mau ngekritik atau mau apa ya, kayak apa ya, ngejudge orang tuh ya lebih kayak di bawah kata tanda maksudnya kata sorry saya bercanda. Iya, baperan kenapa sih? Betul. Apa ya, kalian ngerti lah, maksudnya harusnya kalian kalau misalnya udah sekolah TK, SD, terus diajarin mungkin dari rumah, harusnya udah tahu lah etika kecil, maksudnya berbicara atau ngetik kayak gitu. Kalau misalnya kalian gak suka, daripada ngetik apa yang kayak nyinyir terus julid terus kayak apa, menurut gue kayak wih savage. Tapi kalau kata-katanya bukan savage itu kan maksudnya bukan savage yang kayak malah bikin nyakitin kan, bukan kayak bercanda yang gimana gitu kan, kayak ngapain sih, mending gak usah ngerti ngomong. Kalau emang kesel ya udah kayak tahan aja gitu. Kalau misalnya mau ngasih tahu ya pakai bahasanya yang baik. Terus juga kalau misalnya kalian habis berbuat salah tuh jangan pernah gunain kata baper, guys. Kayak bener. Kalian habis bercandain orang, misalnya habis bercandain orang, terus orang itu nangis atau kayak sebel, bete, terus kayak baper. Nah itu tuh jangan, karena kayak benar-benar mental orang itu nggak ada yang tahu, guys. Jadi kayak apa ya, benar-benar kalau ngomong benar-benar dijaga sih, ada etikanya juga. Lebih baik bilang kata maaf dibanding kalian ngatain orang baper, karena kayak orang tuh sekarang tuh udah lupa tahu sama kata maaf. Maksudnya kayak jadi kayak ya udah ngelupain kata maaf, padahal itu kata yang lebih simpel, terus kayak malah bercanda aneh gitu.
Jadi pokoknya kalau misalnya kalian tuh jangan pernah malu untuk mengucapkan kata maaf. Dengan kalian ngomong maaf ya, itu tuh bukan berarti kalian tuh kalah, enggak. Dan kalian ngomong kata maaf itu kalian tuh hebat gitu. Karena untuk ngomong kata maaf di zaman sekarang menurut aku susah ya, karena Susah. butuh keberanian gitu loh. Jadi mulai perbaikin diri lah baik-baik pelan-pelan gitu, karena aku juga mungkin belum bisa menjadi orang yang baik, cuman sama-sama belajar aja gitu. Semua orang tuh punya kesalahannya masing-masing, tapi sekarang aku kalau misalnya mau ngomong sekarang lebih mikir-mikir lagi sih, kayak pokoknya kata-kata yang paling sulit untuk diucapkan menurut aku itu adalah maaf, permisi, Iya, permisi. permisi dan terima kasih. Kayak Sekarang gitu guys. Jangan pokoknya jangan pernah dengan kalian ngomong makasih tuh bisa aja orang kayak, oh ternyata gue membantu ya, kayak mereka merasa oh ternyata gue nih berguna gitu. Kayak udah ngomong aja, emang simple, kalimatnya tuh simple tapi itu bisa nyenengin orang lain gitu, yang denger tuh kayak oh iya gitu. Terus ini nih, terus kadang nih ya, etika misalnya kalian misalnya ke member. Menurut aku tuh agak gimana ya, maksudnya kalau misalnya kalian ya live di aku, misalnya nonton aku, terus kayak kalian nih malah nyari kayak misalnya Eli kemana ya ini, mana ini. Menurut aku tuh kayak agak kurang gimana ya. Kan misalnya lu member lain tuh punya medsos lain kan, misalnya kayak lu tinggal cek apa ya, tinggal chat ya, dibanding nanya. Kecuali kalau misalnya orangnya gue lagi bilang kayak nih ngechat aku nih si ini, terus kalian boleh lah bilang kayak mana nih dia, kayak gitu boleh. Soalnya gimana ya, menurut aku tuh itu kayak salah satu etika kalian juga loh. Soalnya kayak gimana ya, itu tuh di live dia tapi kalian nanyain itu kayak seakan kalian tuh tidak menghargai tersebut ya. Lebih baik kayak kamu lagi apa, terus kayak maksudnya kayak semangat ya, terus kamu ngapain aja hari ini, lebih kayak gitu loh. Soalnya aku pun belajar, maksudnya itu kan aku juga fangirling ya, terus kayak ya aku merasakan juga sebagai idol, maksudnya jadi kayak itu tuh suatu kayak lebih sikap lebih jadi kayak etika yang bener-bener kecil tuh bisa dari yang kayak gitu juga gitu, maksudnya lebih menghargai orang kayak gitu. Iya betul banget, karena kayak kita nggak tahu sih perasaan orang. Iya kayak bisa aja kan orang yang kayak aku lagi semangat banget nih mau nge-live, mau misalnya aku mau ketemu kalian, aku mau nyapa kalian, iya kan maksudnya gitu malah ya. isi yang live-nya itu tuh kayak salam ya. Kalau misalnya mungkin kalau salam oke lah, tapi kalau misalnya kayak Eli mana, si Mute mana, kok gak ada ini, itu tuh malah jadi kayak ada ini, kok kalian kayak, ini ya lagi malahan kayak enggak sebenarnya kayak ya. Terus gue kan di sini niatnya untuk nyapa kalian biar kalian lihat kita tuh seneng gitu. Iya. Bukan kita tuh kayak kita lagi nge-live kayak gini tuh nge-charge energi kita dari kalian, ngerti gak sih maksudnya kayak apa ya, kan aku pernah bilang juga kalau misalnya kita tuh kayak dapat energi tuh salah satunya misalnya kayak dari kalian gitu loh. Kayak terus kadang kalau misalnya ada orang yang kayak gitu kayak jadinya kayak kayak terus buat apa gue live kalau buat kalian kayak gitu, maksudnya gitu. Nanti kalau misalnya orang yang nggak nge-live nanti kalian cariin. Iya, orang yang nge-live tapi kalian malah cari member lain tuh kayak jangan ya guys. Iya, menghargai. Ya kita lebih menghargai satu sama lain, sama privacy juga ya. Iya betul. Betul ya, kayak setiap orang tuh berhak punya privasinya masing-masing, jadi kayak jangan diganggu-ganggu guys, karena nggak nyaman guys. Bener deh, kalau misalnya privasi kalian yang diganggu malah kalian nggak nyaman kan, jadi kayak gitu deh.